Ya, selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Katong Baomong edisi Rabu 16 November 2022. Saudara, resistensi antimikroba atau antimikrobial resistance atau AMR merupakan isu darurat global kesehatan masyarakat karena menyebabkan peningkatan hampir 50% kematian, sekitar 700.000 kematian menjadi 1,2 juta kematian yang merupakan hasil langsung akibat resistensi antimikroba dan 2 kali lipat berhubungan dengan AMR di tahun 2019. Terdapat 6 bakteri penyumbang 80% kematian akibat AMR ini. Salah satunya adalah bakteri E. coli yang merupakan bakteri komensal yang menyumbang kematian 200.000 orang di tahun 2019. Ditemukan juga terdapat 3 tempat yang paling sering terjadi infeksi dan bakteri resisten yaitu pada dada, aliran darah, dan perut yang menyumbang 78,8% kematian akibat AMR. Di sektor ekonomi pun disebutkan pada tahun 2050 diprediksi akan kehilangan 100 triliun US dollar untuk PDB global. Dan untuk itu saudara, dalam rangka merayakan Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia tahun 2022 yang mengusung tema bersama cegah resistensi antimikroba, maka kami hadir dalam Katong Baomong untuk edisi kali ini. Dan topik yang kita bahas adalah bersama cegah bahaya resistensi antimikroba, dan telah hadir bersama saya 3 orang narasumber saya. Yang pertama, Dr. Jane E. Pelo, spesialis bedah RSU Profesor Dr. Wesanes Kupang. Selamat sore. Dr. Jane, selamat petang, selamat datang. Narasumber saya yang kedua, Dr. Hermi Indita Malewa, spesialis patologi, klinik konseling penyakit infeksi, Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba RSU Profesor Dr. Weset Yohanes Kupang. Dr. Rita, selamat sore. Dan narasumber saya yang ketiga, apoteker Tresia Maria Wonga, sarjana farmasi, Master Health Economics and Policy, founder Komite Mangarti Antimikroba, Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba RSU Profesor Dr. Weset Yohanes Kupang. Apoteker Ria, selamat petang, selamat datang. Dan mungkin di awal ini kita tahu bersama bahwa mungkin masyarakat di luar sana ini belum banyak yang tahu apa itu resistensi antimikroba. Mungkin Apoteker Ria bisa menjelaskan ke kita. Ya. Jadi resistensi antimikroba itu merupakan kejadian di mana mikroba, jadi bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, parasit, sudah menjadi kebal terhadap antimikroba. Nah, antimikroba yang paling sering digunakan di masyarakat adalah antibiotik. Ya. Jadi antibiotik yang tubuh kita kebal terhadap antibiotik tadi. Iya. Nah, saya kembali ke Apoteker Ria. Mengapa antimikrobial resistance atau AMR menjadi hal vital sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian secara global? Iya. Jadi resistensi antimikroba ini dampaknya cukup luas. Dampaknya bukan hanya pada sektor kesehatan, tapi juga pada ekonomi. Kalau di sektor kesehatan, resistensi antimikroba ini meningkatkan, tadi sudah disebutkan di awal. Jadi saat ini data itu menunjukkan dari 700.000 kematian sudah naik ke 1,2. Itu data saat presidensi G20 itu sudah dipaparkan, sehingga Wakil Menteri Kesehatan Indonesia mengatakan bahwa resistensi antimikroba ini silent pandemi. Silent pandemi. Jadi karena kematiannya itu maksudnya naiknya cukup signifikan daripada yang diprediksi. Nah, kalau bakteri itu sudah menjadi kebal terhadap antimikroba yang biasa digunakan, maka tentu saja terjadi peningkatan biaya kesehatan. Jadi biasanya kalau di di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan, biasanya pasien kita datang penyakit infeksi, kita cukup obati dengan misalnya amoxicillin yang harganya mungkin hanya 6.000. Tetapi karena bakterinya sudah kebal untuk yang infeksi karena bakteri, akhirnya kita tidak pakai lagi yang harga 6.000, sudah naik. Naiknya itu tergantung bakterinya itu dia kebal terhadap antimikroba yang mana. Kalau misalnya yang paling mahal itu sudah bisa sampai harganya bisa 1 juta. 1 juta. 1 juta. Jadi biasanya
sekali minum itu satu strip kalau amoxicillin kan 5.000. Biaya yang kita keluarkan paling 5.000. Tapi kalau sudah sampai menggunakan golongan yang di atas, yang paling terakhir itu meropenem, maka biayanya itu sudah bisa 1 juta satu kali suntik. Seperti itu. Nah, itu di ekonomi mikro di rumah sakit. Kalau di tingkat global itu sudah nanti pembiayaan kesehatannya akan mengalami kenaikan. Jadi mungkin sumbangsi untuk sektor kesehatan biasanya misalnya 1 triliun, karena resistensi dia tidak mempan lagi, tidak bisa lagi di angka 1 triliun karena biaya pengobatan itu naik. Jadi karena kita kebal tadi, jadi sehingga pemberian dosisnya dia menjadi naik, dan ini secara ekonomi juga tentu merugikan masyarakat Indonesia, pasien sendiri. Nah, saya ke Dr. Jen. Mengapa kalau tadi apoteker Ria katakan bahwa antimikroba ini terjadi kekebalan terhadap antibiotik, misalnya amoxicillin tadi 6.000. Ketika dia kebal, kita naikkan. Mungkin secara resep dokter meresepkan untuk menggunakan dosis yang lebih tinggi. Nah, pertanyaannya mengapa terjadi kekebalan terhadap antimikroba, Dokter Jen? Jadi memang antimikroba itu maksudnya mikroba itu secara naluri itu kan dia berevolusi, berubah. Jadi ketika dia diberikan obat dan kemudian dia itu tidak sampai mati ya mikrobanya itu, maka dia akan berubah menjadi bentuk yang berbeda. Nah, pada kita masyarakat yang saat ini banyak itu adalah menggunakan antimikroba atau yang terbanyak ya adalah antibiotik. Itu tidak tepat pada jenis penyakit yang tepat, menggunakannya tidak tepat, cara minumnya itu dosis dan waktu yang tidak tepat, sehingga bakteri itu atau mikroba ini tidak betul-betul mati, malah dia berubah menjadi mikroba yang berbeda, yang harusnya bisa mati dengan obat itu, sekarang sudah tidak lagi mempan mati karena obat yang diminum atau yang dipakai itu tidak tepat sasaran, tidak tepat dosisnya, tidak tepat jenis obatnya. Nah itu jadi membuat akhirnya mudah untuk terjadi resistensi. Oke, saya ke Dokter Ita. Dokter Ita, bagaimana situasi kekebalan terhadap antimikroba di Indonesia, lebih khusus Nusa Tenggara Timur saat ini? Ya baik. Di Indonesia memang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ria, ini termasuk dalam silent killer ya. Jadi kita sebenarnya data itu untuk penyebab kematian karena resistensi antimikroba itu di Indonesia memang belum banyak kita dapatkan, tapi sebenarnya kalau kita lihat betul-betul penyebab kematian karena resistensi antimikroba itu cukup tinggi. Jadi sehingga saat ini memang bukan hanya di Indonesia, di dunia pun di WHO itu sudah mencanangkan kepedulian terhadap ini karena salah satu penyumbang kematian. Untuk kita di NTT, kebetulan karena saya di Rumah Sakit Yohanes, jadi kami memang ada fasilitas untuk bisa melakukan pemeriksaan untuk melihat resistensi dari antibiotika ini. Jadi dari data yang kami punya di Rumah Sakit Yohanes ini ya sudah menuju ke arah yang mengkhawatirkan. Jadi untuk beberapa jenis antibiotika itu sudah angka kekebalannya, resistensinya itu sudah di atas 50%. Sehingga kalau diberi obat itu belum tentu bisa menyembuhkan penyakit dari si pasien. Jadi itu lumayan cukup mengkhawatirkan. Jadi kita sekarang memang sangat baik sekali kampanye-kampanye dan segala macam kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian terhadap kekebalan antibiotika ini. Karena apa? Kalau kita sudah si pasien di suatu tempat sudah angka kekebalan terhadap antibiotika ini cukup tinggi, maka pilihan antibiotikanya akan terbatas. Lalu pastinya akan lebih mahal. Jadi cost-nya lebih banyak dan juga akibatnya ya itu kematian yang kita takutkan. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, Dokter Jen,
biasanya pasien misalnya karena bakteri ingin membeli obat antibiotik mungkin secara bebas di apotek-apotek yang ada di sekitar mereka. Ada juga yang mungkin sempat ke dokter dan diberikan resep kaitan dengan antibiotik tadi. Nah, apakah antibiotik yang didapat dari dokter atau diperoleh secara bebas oleh masyarakat umum ini harus dihabiskan? Karena ada yang ketika dia minum 1 atau 2 tablet sudah enak Stop. dia stop. Nah, apakah harus dihabiskan, Dok? Biar ini menjadi pembelajaran untuk kita. Oke. Jadi memang sih idealnya kita tidak membeli sendiri antibiotik. Karena kan seperti tadi saya katakan bahwa tidak semua sakit itu harus minum antibiotik. Jadi ada memang sakit yang memang membutuhkan antibiotik dan itu yang lebih tahu adalah dokter. Sehingga idealnya adalah memeriksakan diri dulu ke dokter, baru membeli obat yang sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Nah, resep yang diberikan oleh dokter itu makanya tadi yang diberikan dalam satu cure pengobatan, sebaiknya adalah dihabiskan. Habiskan. Oke. Karena seperti tadi yang saya katakan, kenapa sampai terjadi resistensi? Karena minumnya tuh tidak tepat, dosisnya tidak tepat, lama waktu minumnya tidak tepat, ya tidak pas, sehingga si mikroba atau bakteri ini tidak sampai mati, dia hanya pingsan saja. Nah, oleh karena itu memang sebaiknya adalah pergi dulu periksa ke dokter, karena tidak semua sakit itu harus minum antibiotik. Nanti dokter yang akan menilai membutuhkankah tidak sakitnya ini untuk diberikan antibiotik. Dan antibiotik itu harus diminum sampai habis. Antibiotik harus diminum sampai habis. Oke, saya ke apoteker Ria. Tentunya apoteker sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan juga pelayanan terkait obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Karena dokter sarankan tadi sebaiknya ketika kita ingin mengkonsumsi antibiotik sebaiknya dengan resep dokter. Bagaimana kondisi saat ini? Apakah karena misalnya ada juga apoteker yang mungkin karena tugasnya terlampau banyak melayani pasien sehingga tidak mampu atau tidak menjelaskan bagaimana komposisi, apakah dia harus selesai minum atau seperti apa. Nah, ada kebijakan dari perkumpulan Ibu Ria dan kawan-kawan untuk misalnya semua antibiotik itu harus berdasarkan resep dokter dengan cara menjelaskan secara baik dan benar kepada pasien. Jadi kalau secara regulasi memang ada regulasinya. Jadi ada regulasi namanya regulasi untuk obat keras. Nah, antibiotik ini termasuk dalam golongan obat keras. Jadi antibiotik, anti jamur itu termasuk dalam golongan obat keras yang tidak boleh dijual tanpa resep dokter. Jadi itu aturannya sudah jelas. Tetapi yang terjadi di masyarakat itu datang ke apotik, dan masalahnya beberapa apotik itu masih suka menjual antibiotik tanpa resep dokter. Itu fakta di lapangan, masih ada apotik yang menjual tanpa resep dokter. Nah, ada satu apotik misalnya, apotik saya tidak mau jual tanpa resep dokter. Tetapi pasien akan mendapatkan di apotik lain. Nah, memang itu masalah fenomena yang ada di Indonesia, di negara berkembang, dan riset itu sudah ada riset penelitian terkait dengan penjualan antibiotik di masyarakat tanpa resep dokter. Itu sebenarnya alasan utamanya apa? Itu sudah ada riset. Nah, alasan utamanya adalah faktor ekonomi. Jadi beberapa pemilik apoteker kita bekerja pada pemilik sarana apotik. Pemilik sarana apotik dia mau bahwa saya harus omsetnya harus sekian. Kalau kita misalnya kita apoteker tidak menjual antibiotik, karena terus terang masyarakat pun demand masyarakat untuk beli antibiotik secara bebas itu paling besar dibandingkan cari vitamin, dibandingkan dengan obat-obatan lain yang sebenarnya butuh untuk misalnya meningkatkan sistem imun. Apalagi sekarang kondisi lagi batuk pilek, pasti ke apotik, ini saya lagi pilek,
saya cari misalnya amoxicillin kah, atau ampicillin kah, atau mungkin ada yang sudah di obat yang sudah level golongannya lebih di atas, cari yang misalnya yang cefadroxil seperti itu. Jadi demand masyarakat itu tinggi, PSA menuntut bahwa apoteker, saya mau omsetnya itu harus tinggi ya, saya tidak mau omset berkurang. Kalau omset berkurang maka apotekernya pasti nanti akan akhirnya apotekernya juga karena tidak sesuai dengan hati nurani, mereka juga ya sudah, kalau mau jual saja begitu. Nah, tapi kami tidak mengambil tanggung jawab. Ya, ini seperti tantangan. itu. Dokter Ita juga Dokter Jen, ini tantangan. Ini kenyataan yang didapat di lapangan. Nah, Ria bisa sebutkan ke kita jenis antibiotik apa saja yang saat ini banyak diperjualbelikan secara bebas di masyarakat. Yang sebenarnya tadi Ria katakan bahwa obat antibiotik ini merupakan obat keras yang harus dengan resep dokter. Apa saja jenisnya? Yang sekarang itu masyarakat paling sering cari di apotek amoxicillin. Kalau dulu ampicillin sekarang sudah ketinggalan. Pasti ke apotek cari amoxicillin, cefadroxil. Dan yang paling mengerikan adalah mereka mencari ciprofloxacin. Jadi sudah sampai ke level ciprofloxacin. Tanpa resep dokter? Tanpa resep dokter. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak sembuh dokter, pasien yang tadi membeli obat secara bebas tadi, yang terakhir obat jenis apa tadi? Ciprofloxacin. Oke, nah seperti itu. Misalnya dia tidak sembuh, apa yang akan dokter lakukan terhadap pasien ini? Nah, yang seperti itulah yang kita pusing jadi. Kita sudah tidak ada lagi pilihannya. Jadi yang seperti tadi Ibu Ria bilang bahwa resistensi ini sangat sangat urgent ya. Kenapa? Karena kita punya perkembangan mengadakan obat baru ya oleh perusahaan farmasi dan lain-lain itu lama sekali. Kalau dulu tuh memang gencar dan banyak yang baru. Saat ini sudah tidak banyak lagi yang baru. Jadi ketika masyarakat sudah terbiasa dengan obat dengan yang generasinya sudah bagus, maka kalau sudah resisten obatnya kita sudah bingung kita mau pakai apa lagi. Jadi terakhirnya kita mungkin pakai doa terapi. Ya semoga tidak sampai ke situ, tetapi memang ketika mereka sudah minum, makanya seringkali kalau pasien datang itu kita bertanya sudah minum obat apa saja dan jenis obatnya itu, karena obat yang sudah diminum itu mungkin saja sudah mikrobanya sudah resisten terhadap obat itu, sehingga tidak mungkin lagi kami memberikan obat yang sama karena bisa tidak kita menambah resistensi terhadap antimikroba itu, jadi bakterinya makin resisten, makin tambah lagi pindah ke yang lain gitu. Jadi memang idealnya adalah kalau dia sudah berobat sering dan tetap memberikan tanda-tanda infeksi, idealnya adalah kita melakukan pemeriksaan kultur. Pemeriksaan kultur. Kultur yaitu kultur apakah kalau dia pilek, batuk, maka mungkin kultur dari dahaknya, atau kalau ada dia luka nanah, ada bisul yang sudah pasang apa saja obat-obatan baik tradisional maupun obat yang dia beli di apotik, maka sebaiknya ke dokter dilakukan pemeriksaan kalau dia sudah minum antibiotik gitu. Nah, dokter, di masyarakat, artinya bahwa di masyarakat mungkin di Kota Kupang ini juga masih ada kepercayaan leluhur kita ketika kita mengalami bisul atau ada luka gores, cukup mengambil amoxicillin, kita ulek ditambah dengan minyak kelapa, kita tempelkan ke luka tadi. Apakah itu pengobatan tepat, dokter? Tanpa kita mengkonsumsi. Ya, itu yang tadi saya bilang salah. Okay. Salah penggunaan. Kenapa? Amoxicillin itu dia akan diserap di dalam usus, tidak di kulit. Jadi kalau kita salah minum, maka itu dia tepat jalurnya. Tapi kalau kita oleskan di kulit, kan dia tidak di situ, dia diserap. Sehingga bakterinya yang ada di kulit itu akan mengalami resisten, dan mungkin saja bakterinya itu tidak cocok dengan antibiotik amoxicillin. Jadi
memang kebiasaan-kebiasaan kita masyarakat yang harus menempelkan obat-obat yang tidak seharusnya, bukan di tempatnya. Mungkin salah satunya tetrasiklin juga ya. Dulu mungkin sekarang amoxilin, dulu tuh kan tetrasiklin. Bilang sudah taruh serbuk tetrasiklin sudah aman gitu. Tapi dan kemudian sekarang ini banyak yang orang menjadi resisten terhadap tetrasiklin karena penggunaan yang lama yang salah dilakukan. Nah, next ini kemungkinan ya mungkin dokter Ita lebih tahu di rumah sakit itu bahwa yang resisten terhadap amoxilin itu sangat banyak karena sudah ya. Dokter Ita, seperti dokter Jane katakan, yang paling tahu pasien resisten terhadap obat atau tidak dokter Ita, karena kebetulan di laboratorium khusus untuk ini. Bisa digambarkan kepada kita, tadi memang di awal sudah disampaikan bahwa sangat mengkhawatirkan karena ada sekitar 50-an yang mengkhawatirkan ya 50-an persen. 50%. Tapi untuk realnya itu bisa digambarkan kita seperti apa sih yang resisten itu? Jadi memang kami di Rumah Sakit Yohanes itu memang ada fasilitas untuk itu, untuk bisa melakukan pemeriksaan terhadap sensitivitas antibiotika. Jadi dari situ kita bisa tahu bagaimana gambaran resistensi yang ada di Rumah Sakit Yohanes. Jadi kita bisa melakukan itu berdasarkan permintaan dari dokter-dokter klinisi, misalnya dari dokter Jane gitu. Ada pemeriksaan kultur ya, namanya kultur. Ada pasien dengan luka yang ada pusnya banyak, ada nanahnya banyak. Itu kita lakukan pemeriksaan kultur, lalu itu pus itu kita tanam dalam media. Jadi media untuk menumbuhkan kuman. Jadi kumannya tumbuh, kita bisa identifikasi ini kuman apa gitu ya. Jadi kuman itu kita bisa lanjutkan lagi dengan melakukan kuman ini bisa diobati dengan obat antibiotika apa aja gitu. Jadi dari kuman, misalnya dari kuman yang kita ketemu itu Staphylococcus aureus ya, dari pus itu, dari kuman Staphylococcus aureus itu kita lanjutkan, kita periksa obat kuman ini masih sensitif, artinya sensitif itu masih bisa diobati dengan antibiotika apa saja. Ya, jadi misalnya antibiotika A, B, C ya. Jadi itu bisa berarti dengan antibiotika ini bila diberikan kepada pasien, harapannya pastinya karena langsung ke kumannya itu dia akan bisa sembuh, kumannya mati dan pasiennya akan sembuh. Jadi di Yohanes kita menuju ke situ, semua pengobatan penyakit infeksi itu berdasarkan hasil pemeriksaan kultur. Nah, memang tadi pertanyaannya kuman antibiotika apa saja yang cukup tinggi angka resistensinya. Memang dari data kami cukup mengkhawatirkan ya. Contoh penggunaan yang mungkin bukan hanya di Yohanes ya, di seluruh Indonesia juga sama sih kalau kita lihat pola kuman dan sensitivitas antibiotikanya. Ceftriaxone, antibiotika ceftriaxone itu angka resistensinya sudah lumayan. Sudah di data kami untuk tahun ini itu berkisar di, kalau saya tidak begitu hafal angkanya, tapi sekitar 60-an persen resisten. Jadi kalau dikasih itu, kumannya tidak mati. Nah, itu dah yang kita khawatirkan. Nah, yang mati apa? Yang kita takutkan itu kuman-kuman yang baik. Jadi di tubuh ini bukan hanya ada kuman yang patogen ya. Kuman patogen itu kuman yang menyebabkan penyakit ya, menyebabkan infeksi dan sebagainya. Ada juga kuman-kuman yang baik, yang justru bisa melindungi kita sebagai barrier. Itu biasanya kita sebut normal flora. Nah, kalau kita minumnya tidak benar dan sebagainya, normal flora itu akan mati. Kuman yang baik itu akan mati. Jadinya malah kita lebih gampang kena infeksi. Karena kuman yang baik itu kan dia sebagai senjata awal nih untuk supaya tidak masuk kuman yang patogen tadi gitu. Itu udah mati karena kita minum obatnya sembarangan. Jadi tepat. Malah lebih gampang masuk kuman-kuman yang patogen yang infeksius tadi. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Ibu Rian, bisa dijelaskan ke kita apa saja contoh antimikroba yang telah mengalami kekebalan terhadap mikroba? Jadi antimikroba
Ini saya contohkan yang pasti semua orang sudah tahu ya, kloroquine. Kloroquine. Iya. Oke. Kloroquine itu termasuk salah satu antimikroba, dia anti parasit. Hmm. Jadi parasit malaria sekarang kan sudah tidak mempan lagi dengan penggunaan kloroquine, sehingga sekarang itu menggunakan artesunat. Ada obat namanya artesunat. Jadi kalau orang malaria tidak dikasih kloroquine lagi, sudah dikasih artesunat. Nah, artesunat itu harganya sangat mahal, dan karena mahal akhirnya sekarang jadi obat program, hanya bisa didapatkan di fasilitas kesehatan, tidak dijual sembarangan Secara bebas. lagi. Kemudian yang paling meresahkan untuk di NTT, TB, penyakit TBC. Iya. Jadi sekarang kan obat-obatan untuk kuman-kuman yang anti tuberkulosis itu yang dulu biasa pakai dengan paketan, misalnya ada rifampicin, ada INH, ada pirasinamid, sekarang sudah tidak bisa pakai itu lagi karena bakteri TB itu sudah resisten, dan parahnya sekarang bakteri TB itu sudah multi drug resistant, jadi sudah resisten terhadap beberapa jenis obat seperti itu. Jadi antimikroba yang untuk penyakit TB, yang penyakit masyarakat yang masih ada terutama di NTT sudah resisten. Malaria, NTT juga masih endemik malaria, sudah resisten. Kemudian amoxilin itu sudah resisten. Cotrimoxazole sudah resisten. Jadi biasanya obat-obat yang paling sering dibeli bebas, digunakan secara sembarangan di masyarakat, itu yang menjadi resisten. Itu yang jadi obat-obat yang dibeli secara bebas itu yang membuat resisten. Iya. Saudara, Katong Bawa Omong akan kembali setelah pariwara. Berikut ini tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan.
Kita masih terus memilih bersama kami di Katong Bawa Omong. Masih dengan 3 orang narasumber saya. Saya kali ini ke Dr. Jen karena Dr. Jen merupakan dokter bedah yang selalu berhadapan dengan pasien-pasien yang akan dibedah. Nah, Dr. Jen, apakah benar bahwa sebelum dilakukan operasi pasien itu perlu diberikan antibiotik? Ya, Baik, jadi memang dikenal pemberian antibiotik itu ada pemberian antibiotik untuk profilaksis dan antibiotik untuk terapi. Jadi profilaksis itu adalah pemberian antibiotik sebelum kita melakukan tindakan apa saja, terutama tindakan pembedahan. Nah, sebenarnya antibiotik profilaksis itu digunakan untuk pada saat kita menoreh kulit itu, bakteri yang ada di kulit tidak ikutan masuk ke dalam. Yang tadi seperti tadi Dokter Ita bilang, kita punya nih bakteri baik, bakteri yang ada di kulit kita, itu adalah termasuk bakteri yang baik yang untuk menjadi bentengnya kita. Tetapi ketika dia tidak berada di kulit, dia akan menjadi patogen atau dia menjadi berbahaya, tidak baik lagi. Jadi oleh karena itu supaya kita cegah bakteri yang ada di kulit ini tidak masuk ke dalam darah atau di dalam luka yang kita buat, maka kita berikanlah antibiotik profilaksis. Jadi antibiotik profilaksis itu antibiotik yang kita berikan 30 menit sampai 1 jam sebelum operasi dengan ada kriteria-kriteria antibiotik apa saja yang boleh diberikan, dan kalau diberikan itu hanya 1 kali. Hanya satu kali pada saat tindakan itu operasi atau sampai dengan 24 jam. Setelah 24 jam kalau memang itu adalah luka yang tidak infeksi, luka yang bersih, maka setelah itu tidak perlu lagi kita berikan antibiotik, selesai. Jadi setelah operasi tidak perlu lagi berikan antibiotik, tapi ada lagi beberapa persyaratan, misalnya itu ada luka infeksi ya, atau ada perdarahan yang banyak sekali yang melebihi dari yang membuat konsentrasi bakteri di dalam darahnya itu berkurang ya, atau operasi yang lama sekali. Kami juga sering kali operasi itu bahkan lebih dari 4-6 jam, bahkan ada yang sampai 12 jam, maka perlu diulang setelah 3 jam begitu. Tapi masih dalam 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam tadi. Nah, Dr. Jen, apakah semua infeksi ini membutuhkan antibiotik? Ya. Jadi memang yang menentukan itu dia infeksi atau tidak memang adalah dokter. Karena dia akan memeriksa fisik dari pasiennya itu, apakah memang dari pemeriksaan fisik itu ada menunjukkan tanda-tanda infeksi atau tidak. Kalau dia menunjukkan ada tanda-tanda infeksi, baru dia memberikan antibiotik. Antibiotik yang dia berikan adalah antibiotik terapi yang sesuai dengan empirik. Empirik ini adalah, jadi kita tahu bahwa dalam penelitian itu ada antibiotik yang khusus untuk misalnya kalau pilek, infeksi di bagian napas atas itu antibiotik pilihannya adalah ini. Atau kalau ada luka itu yang mana. Nah, ada juga misalnya kalau kami di rumah sakit ada punya namanya pola kuman. Nah, pola kuman itu kita akan tahu, oh berarti yang cocok dengan kita punya kuman yang ada di rumah sakit ini adalah antibiotik A, B, C ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa bilang, kadang-kadang memang masyarakat bilang, saya sudah infeksi apa tenggorokan. Tapi tanda-tanda dari infeksi tenggorokan itu sendiri tidak jelas. Jadi mereka sudah langsung ke apotek membeli obat karena sudah biasa. Mungkin pengalaman sebelumnya dia biasa kalau ke dokter dikasih kalau batuk pilek dapat obatnya ini, maka dia akan berulang lagi ke apotek untuk membeli obat yang sama. Dan biasanya beta mempannya ini. Biasanya kalau dokter kasih ini pasti pas 1-2 kali minum langsung baik dan sudah stop. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau infeksi kita berikan antibiotik, tetapi
Jadi kalau di kami di medis itu ada nama istilah inflamasi. Inflamasi. Inflamasi itu tidak sama dengan infeksi. Nah, seringkali yang orang tunjukkan gejala itu adalah inflamasi. Inflamasi itu berarti tidak perlu harus kita memberikan dulu antibiotik kecuali kalau sudah terbukti ada infeksi gitu. Oke, saya ke Dokter Ita. Kalau berbicara berkaitan dengan infeksi, tentu kita tidak menginginkan itu. Apalagi saat ini musim pancaroba, tenggorokan, sakit. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah penyakit infeksi ini dapat dicegah, dokter? Iya, memang saat ini kita kan tahu sekali ya bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi memang upaya pencegahan terhadap infeksi ini sangat bisa sekali, ya sangat memungkinkan sekali dan bisa kita lakukan sendiri. Bisa ya, kita jadi lakukan sendiri. Bisa kita lakukan di rumah, di tempat kerja atau di mana saja. Jadi bagaimana caranya memang kita bisa memutus rantai penularan infeksi. Jadi kalau kita tahu saat ini dikenal ada 3 macam cara penularan infeksi. Jadi lewat udara ya, udara itu ada droplet, ada airborne, lalu kontak. Kontak itu langsung ya dari persentuhan dari tangan, dari benda dipindah-pindah ya. Kalau airborne salah satunya yang sekarang ini ya COVID atau droplet ya, droplet COVID. Airborne misalnya TBC. Ya, jadi kalau kita tahu oh ini apa penularan dari TBC seperti apa, kita pasti tahu cara mencegahnya, misalnya memakai masker, menjaga jarak dengan orang yang terkena penyakit DPC. Lalu kalau airborne misalnya sekarang seperti pandemi yang masih saat ini masih belum berakhir, itu juga COVID ya, itu dengan saat ini kita mencegah dengan memakai masker. Lalu juga yang kontak itu dengan paling gampang itu adalah sering-sering cuci tangan. Sering-sering cuci tangan. Cuci tangan, jadi cuci tangan itu sangat ampuh, sangat aktif, sangat efisien untuk bisa memutus rantai penularan infeksi. Jadi semua yang ada di sekeliling kita itu sebenarnya bisa jadi sumber infeksi. Jadi sangat tergantung kepada tadi ya cara penularan, lalu juga bagaimana kondisi dari si agentnya atau penyebab infeksinya. Misalnya apakah itu bakteri, apakah jamur, virus dan sebagainya, dan juga daya tahan kita juga sebagai pejamunya atau host ya. Apakah kita ini dalam kondisi yang sehat atau lagi Drop. daya tahan tubuhnya lagi turun, lagi drop, kecapean itu kan lebih mudah. Nah itu kalau kita tahu bagaimana rantai penularan infeksi itu dan cara mencegahnya, pastinya kita bisa waspada Jadi ya. paling kurang protokol kesehatan harus Ya, kita betul. perhatikan, bukan Ya. karena pandemi melandai sehingga kita Ya. tidak lagi melakukan hal-hal yang sebenarnya Ya. juga bisa memutus mata rantai itu. Iya. Saya ke Ibu Ria. Ibu Ria, kalau kaitan dengan penggunaan antibiotik, bagaimana caranya penggunaan antibiotik yang tepat dan benar? Jadi penggunaan antibiotik itu kalau tepat itu ada namanya 5T. Jadi harus tepat indikasi, artinya antibiotik itu diberikan kalau memang ada infeksi. Kalau tidak ada infeksi tidak perlu diberikan antibiotik. Yang tahu itu siapa? Yang tahu itu dokter, bukan apoteker ya. Apoteker kita tahu tapi kita tidak punya kewenangan untuk mengatakan bahwa oh ini penyakit infeksi kemudian kita resepkan antibiotik. Tidak, itu kewenangannya hanya ada di dokter. Kemudian itu harus tepat pasien. Jadi harus ada tepat indikasi, ada tepat pasien, kemudian tepat dosis, kemudian tepat cara pemberian, dan tepat lama pemberian. Lama pemberian intervalnya, misalnya obatnya harus minumnya 3x1 sehari. Nah biasanya kan karena bilang 3x1 pasien minum pagi, siang, malam. Padahal dalam sehari itu kan 24 jam. Jadi bagusnya itu minum tiap-tiap 8 jam karena obat itu ada konsentrasi tertentu yang harus dijaga di dalam darah sehingga kadarnya itu stabil. Jadi 8 jam konsentrasinya belum terlalu turun, masuk lagi. Jadi
di dalam darah konsentrasi obat itu tetap steady, tetap terjaga seperti itu. Jadi tadi 5T, kemudian harus ada waspada efek samping obat. Nah, waspada efek samping obat kita harus tahu, oh ternyata misalnya tetrasiklin atau pasien itu tetrasiklin akan menimbulkan, beberapa pasien mengalami alergi. Berarti kita harus perhatikan betul-betul obat-obat itu kira-kira nanti ada efek samping apa yang mungkin timbul. Nah, itu harus dipantau. Dan ini saya baru tahu ternyata kalau misalnya ada resep dokter, cara minumnya 3x1 itu sebaiknya 8 jam. Karena kita selalu membeli obat tanpa diberikan penjelasan seperti ini. Jarang sekali apoteker menjelaskan ke kita bahwa sebaiknya 8 jam. Jadi kita pikir makan pagi, selesai makan kita minum. Selesai makan siang kita minum. Selesai makan malam kita minum. Ternyata ini harus kita berikan stressing. Harus 8 jam. Saya ke Dr. Jen. Nah, Dr. Jen, jika ada infeksi bakteri, maka terapi antibiotik apa saja yang akan diberikan kepada pasien? Antibiotik kalau ada infeksi bakteri memang idealnya yang tadi saya bilang ada kultur, karena kultur itu akan lebih tepat. Hasilnya kita akan memberikan antibiotik sesuai dengan kuman yang ditemukan. Ya, jadi kuman yang ditemukan contoh ya, yang tadi dibilang E. coli ya, Escherichia coli itu mungkin di satu orang dia itu cocok ya dengan cotrimoxazole misalnya. Tapi di orang yang lain kotri itu sudah tidak mempan lagi, dia harus dengan antibiotik yang lain. Nah, jadi kita tidak bisa berpatokan bahwa kita harus memberikan obat ini. Kita sebaiknya idealnya adalah menggunakan kultur. Tetapi memang kultur itu membutuhkan waktu. Jadi dia butuh waktu 3-5 hari ya Dokter Ita ya, baru bisa kita tahu hasilnya. Karena kuman itu kan dibiarkan, kemudian diberikan antibiotik sehingga kita tahu bahwa dia mati kumannya. Nah, tapi secara empiris, secara pengetahuan itu sudah diteliti bahwa ternyata ada nih obat-obat antibiotik tertentu yang cocok. Ya, cocok contohnya untuk infeksi saluran kencing, obat antibiotiknya adalah A. Untuk infeksi saluran napas itu lain. Kalau untuk infeksi di GI tract atau di usus itu ada jenis obatnya. Sehingga kita memakai patokan itu sambil menunggu hasil kulturnya. Kultur tadi. Tetapi kalaupun tidak, misalnya spesifik seperti kami di rumah sakit umum, kami punya pola kuman, maka kita sudah tahu yang ini kita punya pola kuman ini cocoknya adalah dengan antibiotik. Kita secara klinisi kita tahu bahwa misalnya di GI tract itu biasanya penyebabnya apa? Adalah E. coli misalnya penyebab. Jadi kami sudah tahu nanti kita akan memberikan obat yang sensitif untuk E. coli ini. Atau kalau di saluran napas apa? Hemophilus misalnya. Di paru-paru pneumonia misalnya itu. Jadi kita sudah tahu kita akan memilih antibiotik yang cocok untuk itu walaupun hasil kulturnya belum keluar. Nah, seringkali yang menjadi masalah adalah ketika keluar hasil kultur dan hasilnya tidak ada obat yang cocok untuk dia. Nah, itu yang menjadi masalah. Ada kejadian seperti itu Dokter itu? Iya, jadi memang jarang sih, tapi ada. Dan yang sebenarnya yang kita takutkan juga yang seperti Dokter Jen sampaikan adalah kuman-kuman yang sudah multi drug resistant. Jadi dia udah kebal terhadap banyak antibiotika. Dan pastinya kan jadi pilihan obat itu kan terbatas. Dan kalau terbatas ya kalau syukur-syukur persediaan obat yang itu ada di vaskes tersebut, yang lebih baiknya ada di rumah sakit itu atau di vaskes tersebut sehingga bisa diberikan. Tapi kalau tidak ada, nah itu yang ditakutkan, maka angka kematiannya akan tinggi dengan kuman-kuman yang multi drug resisten tadi. Oke, Dokter Ita, apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak patuh untuk menggunakan antibiotik secara tepat? Ya itu tadi ya sebenarnya bahwa kekebalan terhadap
antimikroba akan tinggi, ya kuman-kuman yang multi drug resisten akan semakin banyak angkanya, pilihan obat terbatas karena tadi Dr. Dian bilang penemuan antibiotika itu tidak ada lagi obat antibiotika yang baru. Tidak ada Terakhir antibiotik yang baru. Oke. Itu terakhir ditemukan tuh berapa puluh tahun yang lalu. Sampai saat ini belum ada lagi obat yang baru. Sehingga kalau sekarang kita tidak hati-hati, tidak rasional dalam menggunakan antibiotika, yang kita takutkan itu pilihan obat tidak ada lagi. Seperti itu. Pilihan obat tidak ada lagi. Dan Iya. ini memang perlu hati-hati. Iya. Saya kembali ke Dr. Jen. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi penggunaan antibiotik yang tepat? Apakah di apoteker atau langsung dengan dokter? Memang idealnya, kembali lagi kita kembali ke idealnya ya. adalah ketika dokter meresepkan obat, dia harus memberi informasi kepada pasiennya bahwa saya memberikan antibiotik yang harus diminum berapa kali selama berapa lama. Nanti data itu akan dipertegas lagi oleh apoteker ketika dia menerima resep yang dokter buat itu. Jadi ketika apoteker menerima resep dari dokter dan menyiapkan obatnya, dia harus menjelaskan. Tidak boleh lagi dia kasih dan dia bilang baca di label ya, tidak boleh. Dia harus menjelaskan dengan baik jumlah obatnya, cara minumnya, ya termasuk sekarang ini sudah tidak lagi ditulis pagi, siang, malam, tetapi jam yang ditulis ya. Jadi jam berapa, jam 6 pagi, kalau misalnya 4 kali sehari, misalnya minum obat 4 kali atau 2 kali sehari, maka dia akan tulis jam 6 pagi. 2 kali maka jam 6 pagi dan jam 6 sore, atau jam 7 pagi dan jam 7 sore. Kalau 3 kali maka nanti dia tambahkan saja jam 7 pagi ditambah 8 lagi jam 15, tambah 8 lagi jam 21. Jadi tidak lagi tuh bilang pagi, siang, malam. Karena paginya kita itu kan panjang. Sampai jam 10 masih pagi. Kalau siang juga begitu, malam juga begitu. Jadi memang itu akan membuat kita kita tidak bisa salahkan juga pasien bahwa dia mempersepsikan bahwa ini ya masih pagi, jadi saya minum pagi. Ini masih sore atau masih malam, jadi saya minum malam. Jadi ya itu. Jadi itu sudah diresepkan sampai dengan jam tadi. Harusnya. Nah, kita ke Ibu Ria. Bisa jelaskan ke kita, Ibu Ria, kaitan dengan strategi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dan para tenaga kesehatan terkait dengan AMR tadi. Karena tidak semua masyarakat, tenaga kesehatan saya juga meyakini bahwa belum semua juga memahami kaitan dengan AMR ini. Ya. Jadi untuk pengendalian resistensi antimikroba, kalau di Indonesia itu sudah ada, sebenarnya di global ya, di global itu WHO sudah ada Global Action Plan. Jadi aksi global untuk pengendalian resistensi antimikroba. Nah di Indonesia itu sudah ada rencana aksi nasional pengendalian resistensi antimikroba. Itu kalau di Indonesia itu kalau tidak salah sejak tahun 2018 atau 19 sampai tahun 2020. Kemudian di 2020 sampai 2024 sudah diperbaharui. Nah, strateginya di situ untuk peningkatan kesadaran terkait resistensi antimikroba itu melalui salah satunya dari, saya bagi dua ya. Jadi dari segi demand, masyarakat masih suka beli antibiotik. Nah, masyarakatnya yang harus diedukasi. Salah satunya melalui acara ini, melalui acara Ketong Bo Omong. Jadi masyarakatnya diedukasi bahwa kalau minum antibiotik sembarangan atau antimikroba tadi, minum antiparasit, anti jamur sembarangan, maka dampaknya tadi kebal. Syukur-syukur obatnya ada ya. Kalau obatnya masih di Amerika, pasien suka keburu mati. Itu yang kita khawatirkan. Nah, kita sudah tidak punya waktu banyak. Saya ingin memberikan kesempatan kepada ibu-ibu berkaitan dengan closing statement dari masing-masing, Dr. Jen, Dr. Ita, dan juga Ibu Ria. Apa harapan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengendalian AMR ini? Karena ini berbahaya, sangat berbahaya. Ibu Jen. Oke.
Kalau dari saya sebenarnya untuk pasien itu sendiri ketika sakit idealnya adalah pergi untuk berobat ke petugas kesehatan, baik itu dokter kalau memang di kampung ya, kalau tidak ada petugas dokter mungkin perawat atau bidan. Lakukan dulu pemeriksaan sehingga kita tahu apa penyebab sakitnya dan membeli obat itu idealnya adalah yang diresepkan oleh dokter atau yang diberikan oleh petugas kesehatan. Untuk membeli obat di apotek memang idealnya tidak boleh kita belikan antibiotik secara bebas karena dengan cara pemberian secara bebas itu akan membuat semua yang kita impikan itu akan kembali lagi ke nol. Karena jadi aturan mungkin dipertegas kepada apotek untuk tidak memperjualbelikan antibiotik tanpa resep. Kemudian juga kepada para apoteker memungkinkan untuk memberikan informasi yang jelas cara pemberian minum obat, cara pemberian obat apakah dioles atau direndam atau diminum itu yang tepat, waktu dan lama pemberiannya harus diberikan informasi yang tepat. Oke. Ya, Dokter Ita. Baik, dari saya bahwa tidak semua penyakit itu bisa diobati dengan antibiotik. Jadi kita harus periksa dulu ke dokter bila kita sakit sehingga kita bisa mendapatkan terapi yang benar, kita bisa sembuh ya. Dan yang penting juga adalah kita mencegah ya. Jadi jangan sampai kita terkena penyakit infeksi. Jadi pencegahan itu juga sangat penting. Itu dari saya. Oke. Ibu Ria. Ya. Jadi kalau dari saya, mari kita sama-sama gunakan antibiotik, terutama antibiotik karena paling banyak digunakan salah di masyarakat. Mari kita gunakan antibiotik secara bijak. Jadi masyarakat stop beli antibiotik secara bebas, apoteker stop jual antibiotik, dan untuk tenaga kesehatan lainnya, misalnya masih ada perawat atau bidan yang masih meresepkan antibiotik, khususnya yang di dalam kota ya. Kalau di daerah itu memang akses untuk ke dokternya memang juga agak sulit. Jadi kalau tidak punya kewenangan, kita tidak usah menulis antibiotik, biarkan saja dokter yang punya kewenangan untuk menulis resep antibiotik. Dan juga upaya kolaboratif, mari kita sama-sama mencegah resistensi antimikroba dari masyarakat, dari pemerintah. Pengawasan dan pembinaan untuk penjualan antibiotik itu juga diperketat. Oke. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Jen, Dr. Ita, Ibu Ria. Berkaitan dengan pemangku kepentingan, ini selalu pemerintah. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat. Kita berharap bahwa ketika kita bicara berkaitan dengan antimikroba, paling kurang kita bisa mengedukasi masyarakat yang saat ini menonton Katong Ba Omong TVRI NTT. Saudara, demikian perbincangan kami. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Malam. Oke.